Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan kuci. Bersama saya Ujang Toyib Taufik, SPDI dari SDN Negeri Bojong Salam 4. Saya Sopi Sopandi dari SDN Bojong Loa 3. Saya Panujaman dari SDN Kencana Indah 2. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Nurjaman, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa ya? Kok kelihatannya Bapak kurang semangat hari ini? Iya Pak, saya merasa sebuah keresahan dalam kelas saya. Siswa kelas saya itu cenderung tidak bisa diam dan ingin kegaduhan, terutama anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar itu cepat selesai, dan kalau selesai langsung bikin ulang, bahkan mau teman yang lainnya. Berarti dalam pembelajaran ya di kelas ya Pak, ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari persiapan kita nanti, apa yang menjadi harapan Pak Nurjaman ke depannya? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Nurjaman, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pelajaran yang saya terapkan itu tidak cocok Pak. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sekali anak yang disuruh maju harus presentasi, sehingga anak yang pandai terus maju presentasi. Nah, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai. Dan ketika sudah selesai mereka yang tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main, padahal sudah saya suruh diam tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering ingin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mau teman yang lainnya. Betul Pak, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu temannya, mengajak teman bermain, bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Nurjaman kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran itu? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus berubah metode pembelajaran dengan saya kegiatan berkelompok dengan tim ahli, begitu ya Pak ya. Sehingga pada saat berkelompok semua siswa bisa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya. Pada cara ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga memberikan tutor sudah selesai. Sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam. Mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalam materi untuk anak tersebut. Iya Pak, kalau begitu saya setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya, itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif, begitu ya Pak. Nah, tadi Pak Nurjaman mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Nurjaman, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Nurjaman berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Ya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya itu banyak anak yang mungkin keterampilan gerak yang untuk memunculkan ide-ide gitu, atau tidak bisa diam ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu temannya.
Betul Pak, memang anak berkarakteristik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif maupun negatif, termasuk mengganggu temannya yang tadi. Iya Pak, nah menurut ya Pak, malah teman-teman juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Ya Pak. Nah, menurut Pak Nurjaman, kira-kira pekerjaan yang dilakukan Pak Nurjaman itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada juga yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran saya lakukan sebenarnya biasa saja Pak, yang hanya materi, kemudian mengajak berdiskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada anak yang maju untuk berprestasi, untuk presentasi. Mungkin karena sering maju prestasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai, sehingga anak yang pandai semakin pandai dan anak yang kurang pandai semakin jadi takut ke depan. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama dan saya juga standarkan ya, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Pak, memang betul. Kegiatan Pak Nurjaman seperti diskusi dan mempresentasikan sebenarnya sudah baik, namun masih kurang aktif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Sebenarnya saya sudah menggunakan sumber belajar Pak ya, jadi buku, juga LKS yang berisi materi, dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi, tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju ya Pak, itu bagus sekali Pak Nurjaman. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa yang mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Nurjaman munculkan dalam menguasai materi tersebut? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntut anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas. Selamat siang Pak Nurjaman, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa ya? Kok kelihatannya Bapak kurang semangat hari ini? Iya Pak, saya merasa sebuah keresahan dalam kelas saya. Siswa kelas saya itu cenderung tidak bisa diam dan ingin kegaduhan, terutama anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar itu cepat selesai, dan kalau selesai langsung bikin ulang, bahkan mau teman yang lainnya. Berarti dalam pembelajaran yang di kelas ya Pak, ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari persiapan kita nanti, apa yang menjadi harapan Pak Nurjaman ke depannya? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Nurjaman, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pelajaran yang saya terapkan itu tidak cocok Pak. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sekali anak yang disuruh maju harus presentasi, sehingga anak yang pandai terus maju presentasi. Sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mereka dengan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main, padahal sudah saya suruh diam tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mau teman yang lainnya. Betul Pak, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama.
mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu temannya, mengajak teman bermain, bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Panunjaman kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran itu? Iya Pak, menurut saya mungkin harus berubah metode pembelajaran dengan saya kegiatan berkelompok dengan tim ahli, begitu ya Pak ya. Sehingga pada saat berkelompok semua siswa bisa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya. Pada cara ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya sehingga memberikan tutor sesudah selesai. Sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam. Mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalam materi untuk anak tersebut. Iya Pak, kalau begitu saya setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut sehingga kelas bisa kondusif, begitu ya Pak. Nah, tadi Pak Nurjaman mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Nurjaman, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Nurjaman berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Ya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya itu banyak anak yang mungkin keterampilan gerak yang untuk memunculkan ide-ide gitu, atau tidak bisa diam ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu teman. Betul Pak, memang anak berkarakteristik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif maupun negatif, termasuk mengganggu temannya yang tadi. Iya Pak, nah menurut ya Pak, malah teman-teman juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Ya Pak. Nah, menurut Pak Nurjaman, kira-kira pekerjaan yang dilakukan Pak Nurjaman itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada juga yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran saya lakukan sebenarnya biasa saja Pak, yang hanya materi, kemudian mengajak berdiskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada anak yang maju untuk untuk presentasi. Mungkin karena sering maju prestasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai, sehingga anak yang pandai semakin pandai dan anak yang kurang pandai semakin jadi takut ke depan. Di samping itu saya memberikan soal yang sama dan saya juga standarkan ya, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Pak. Memang betul. Kegiatan Pak Nurjaman seperti diskusi dan mempresentasikan sebenarnya sudah baik, namun masih kurang aktif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Sebenarnya saya sudah menggunakan sumber belajar Pak ya, jadi buku, juga LKS yang berisi materi, dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju ya Pak, itu bagus sekali Pak Nurjaman. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa yang mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Nurjaman munculkan dalam menguasai materi tersebut? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntut anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan orang tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan dengan alat peraga. Bagus sekali Pak Nurjaman, saya setuju untuk strateginya. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Nurjaman gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi?
Strategi yang akan saya kerjakan mungkin yang pertama akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menyetor tugas bagi temannya, kemudian menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan, dan juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa, begitu Pak kira-kira. Bagus sekali ya Pak, saya setuju dengan strategi yang Bapak Nurjaman terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga bisa mungkin yang menyelenggarakan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Pak Nurjaman laksanakan? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pelajaran yang diberikan pada murid. Oh gitu ya Pak, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Nurjaman dan peserta didik? Ya Pak, ada. Saya akan minta bantuan pada teman yang sangat ahli dalam membuat media pelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid ini sangat beragam. Baik Pak Nurjaman, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambahkan kekuatan bagi Pak Nurjaman. Kira-kira menurut Pak Nurjaman untuk tingkat pencapaian keberhasilan seperti apa? Pencapaian keberhasilan di sini saya katakan mungkin 80% atau 90% lah. Siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka disangka pelajaran saya berhasil dengan strategi baru. Bagus Pak Nurjaman, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Nurjaman terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen akan belajar dengan metode penilaian efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa. Juga akan membuat kesepakatan kelas juga mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Nurjaman, saya setuju. Kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Nurjaman butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan mungkin saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Nurjaman. Secara tidak disadari, Pak Nurjaman sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan. Saya juga hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Nurjaman bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi saya akan menunggu hasil dari rencana aksinya. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Ya. Terima kasih kepada Pak Sofi selaku coach dan Pak Nurjaman selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Sofi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan Pak Nurjaman tadi. Rencana aksi dan ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Nurjaman yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Sofi. Bagaimana perasaan Pak Sofi setelah melakukan percakapan coaching ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Pak Ujang, Pak Nurjaman sudah menceritakan permasalahannya dan Pak Nurjaman sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Baik, kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Sofi? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi.
Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Nurjaman sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki permasalahan di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Sofi, tadi di awal percakapan Pak Sofi ini secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa Pak Sofi lakukan dalam percakapan kecil tadi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sofi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baiklah Pak Ujang, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melaksanakan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sofi, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Sofi kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Sofi dan Pak Nurjaman, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nurjaman, sehat? Selamat siang Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu. Saya Pak Ujang Taufik berperan sebagai pengamat atau observer. Saya Pak Nurjaman sebagai coach. Pada proses coaching hari ini, saya akan mengamati bagaimana jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja kira-kira Pak Nurjaman? Ya Pak Ujang, tahapan itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Pak Nurjaman. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Nurjaman serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Ujang, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dan rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak Nurjaman. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Nurjaman? Iya Pak Ujang, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan oleh Pak Nurjaman, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oh baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Menurut Pak Nurjaman, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang diinginkan oleh Pak Nurjaman? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee ya Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nurjaman untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Sofi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa ya Pak? Saya lihat kok kurang bersemangat. Iya Pak, saya merasa ada sebuah keresahan di dalam kelas saya.
siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar, karena saya memberikan materi semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bukannya dan mengganggu teman yang lainnya. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bapak, ketika penugasan anak yang pintar itu cepat selesai ya, dan bikin ulah seperti gaduh, mengganggu temannya, dan belum selesai. Nah, percakapan kita nanti apa yang diharapkan oleh Bapak? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi dari agar anak saya kembali tenang dan kondusif ya Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya, sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin ya Pak, metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sekali saya juga menyuruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju prestasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai menjelaskan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal sudah saya suruh diam, tetapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang saya disuruh tidur aja daripada mengganggu teman yang lainnya. Betul ya Pak, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Maka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan dan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, dan mengajak bermain, dan bahkan sering keluar kelas dan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bapak kembali fokus dan kondusif dalam pelajaran Bapak? Ya Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan kelompok dari tim ahli. Begitu ya Pak, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya lainnya. Pada kegiatan ini anak sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misal dan memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai mendalam materi yang untuk anak tersebut. Oh, iya Pak ya, kalau itu saya setuju, karena dengan menggunakan model tutor sebaik itu meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Pak. Nah, nanti Bapak mengatakan bahwa menurut pandangan Bapak, anak yang pintar tadi tidak bisa diam itu, kira-kira apa sih yang membuat Bapak berpikir bahwa anak pintar tersebut tidak bisa diam dan terus? Iya Pak Nur Jaman, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang berkarakteristik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-ide dan tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu temannya. Betul ya Pak, memang anak cenderung tidak bisa diam, dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaan sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Ya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Iya Pak, nah menurut Bapak, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bapak seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja ya Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi,
saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju prestasi, mempresentasikan. Kemudian, karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan anak yang kurang menjadi kurang dan takut. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama dan saya startkan sehingga anak pintar cepat selesai dan anak kurang pintar justru sangat lama. Oh, begitu ya Pak. Memang betul kegiatan seperti diskusi dalam presentasi itu sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena ada yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah. Selain itu saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda ya Pak. Saya setuju Pak, itu bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Pak, sesuai dengan minat anak. Sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain sumber belajar tadi, adakah solusi ide yang lain yang bisa Bapak munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dijadikan oleh anak-anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraganya. Oh, bagus sekali itu. Saya setuju. Nah, untuk strategi, kira-kira strategi apa sih yang digunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan strategi yang saya akan kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesempatan belajar dengan teman siswanya. Saya juga akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa tersebut. Begitu kira-kira ya Pak. Oh, bagus sekali ya. Saya setuju dengan strategi Bapak yang diterapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa sehingga itu sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Bapak laksanakan? Secepatnya ya Pak, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya Pak, saya akan meminta bantuan teman saya dengan yang ahli muat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya terkait dengan teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid ini sangat beragam. Iya Pak, ada. Saya juga meminta bantuan temannya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga berkolaborasi dengan rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Pencapaian keberhasilan yang saya katakan siswa itu kondusif dan berhasil dengan tegas dan bisa dikatakan pelajaran bisa berhasil dengan strategi baru. Kecapaian keterampilan saya katakan kalau 80% sampai 90% ya Pak, siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru. Oh, bagus Pak, mudah-mudahan berhasil ya. Sekarang, apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga saya akan membuat kesempatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa tersebut. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya akan butuhkan, saya akan membuat beberapa referensi baik dari buku maupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik.
terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan? Iya Pak, itu ide bagus sekali. Terima kasih Pak, secara tidak sadari sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bapak bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksi ya Pak. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya Pak. Saya kira cukup untuk latihan coachingnya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada observer. Bapak. Ya. Terima kasih kepada Pak Sopi selaku coach dan Pak Nurjaman selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Sopi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan Pak Nurjaman tadi. Rencana aksi dan ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Nurjaman yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Sopi. Bagaimana perasaan Pak Sopi setelah melakukan percakapan coaching ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak tadi Pak Ujang, Pak Nurjaman sudah menceritakan permasalahannya dan Pak Nurjaman sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Baik, kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Sopi? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Nurjaman sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki permasalahan di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Sopi, tadi di awal percakapan Pak Sopi ini secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa Pak Sopi lakukan dalam percakapan coaching tadi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sopi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baiklah Pak Ujang, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melaksanakan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sopi, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Sopi kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Sopi dan Pak Nurjaman, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak, alhamdulillah Bapak hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan harapan modul 2.3. Namun sebelum perkenalan, saya Sopi Supandi sebagai observer dan Bapak sebagai coach. Pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum pada rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta
apakah selama kegiatan percakapan tersebut sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta itu meliputi apa saja kira-kira Bapak? Iya Pak Sofi, tahapan kita itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Bapak. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bapak serta indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Sofi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam buku penilaian tersebut. Baik Pak Ujang, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan Terima kasih Pak Ujang. Sebelumnya kita melanjutkan proses coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang dikembangkan oleh Pak Ujang? Iya Pak Sofi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi coaching ya, coach yang dikembangkan yang Bapak Ujang itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin observasi Bapak? Baik, dari ketiga kompetensi itu saya akan kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi mana yang mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Ujang inginkan? Baik, harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan Suci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari Suci sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach yang Bapak, baiklah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ujang untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Sofi atas kesempatan yang diberikan. Ya. Mulai. Selamat pagi Pak Ujang, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Sofi, alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa? Kok kelihatannya tidak bersemangat hari ini? Iya Pak, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini merasakan cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai. Dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah dan mengganggu teman-teman yang lainnya. Berarti dalam pembelajaran di kelas ya Pak, ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah. Berarti seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Dari percakapan kita nanti, apa yang menjadi harapan Pak Ujang ke depannya? Baik Pak, saya mempunyai harapan dari coaching hari ini, yaitu ingin menemukan sebuah solusi yang menyenangkan dan tentunya agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya disuruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani untuk maju. Sehingga saat penugasan, anak yang pintar ini cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman yang lainnya, sehingga mereka diajak bicara, diajak ngobrol.
Padahal sudah saya suruh diam, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur daripada mengganggu teman-teman yang lainnya. Iya Pak, menurut saya mungkin saya betul ya, anak-anak yang pandai memang cepat selesai pengerjaannya. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika ada tugas yang dikerjakan dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah lah, mengganggu temannya, mengajak temannya bermain, atau bahkan seperti keluar kelas dengan alasan tertentu. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat siswa Pak Ujang kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran seperti itu? Ya, Pak Sofi, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli. Begitu ya, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian, misal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Baiklah Pak, kalau gitu saya setuju, karena dengan menggunakan model tutor sebanyak itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut sehingga kelas bisa kondusif. Nah, tadi Pak Ujang mengatakan bahwa membuat kegaduhan Pak Ujang anak-anak yang pintar itu tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Ujang berpikiran bahwa anak-anak itu yang pintar tersebut tidak bisa diam dan fokus terus? Iya Pak Sofi, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan yang lain, bisa jadi juga mengganggu teman-temannya. Betul sekali Pak, memang anak yang kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pembelajarannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya yang tadi. Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugas yang belum selesai. Iya Pak, nah menurut Pak Nurjaman, Pak Ujang, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Ujang itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan anak yang kurang pandai menjadi takut. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama dan saya memberikan soal yang standar, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak kurang pintar justru semakin lama dalam mengerjakan. Begitu ya Pak, memang betul sekali. Kegiatan Pak Ujang itu seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah. Selain itu saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Begitu ya Pak, bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara mereka belajar. Selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide yang lain yang Pak Ujang munculkan dalam mengatasi masalah lain? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan
ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Bagus sekali Pak Ujang, saya setuju untuk strategi. Kira-kira strategi apa yang Pak Ujang gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya menjadi tutor untuk temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya, kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa? Begitu Pak, kira-kira. Bagus sekali Pak, saya setuju dengan strategi yang Pak Ujang terapkan. Memang betul pembelajaran ini harus berpihak kepada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Kira-kira kapan strategi ini akan Pak Ujang laksanakan? Secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya kira saya akan meminta bantu. Oh iya, kira-kira apakah keterlibatan orang lain dapat melaksanakan strategi ini seperti Pak Ujang dan peserta didik yang lain? Iya Pak, ada. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Pak terkait dengan teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Baik Pak Ujang, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah keleluasaan bagi peserta Pak Ujang. Nah, kira-kira menurut Pak Ujang untuk target pencapaian keberhasilan seperti apa? Baik Pak. Pencapaian keberhasilan saya katakan kalau 80% itu sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil dengan strategi yang baru. Bagus Pak Ujang, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Ujang terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber-sumber dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Ujang, saya setuju. Kira-kira dukungan seperti apa yang akan Pak Ujang butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Baik, dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Ujang. Secara tidak disadari Pak Ujang sudah menerapkan solusi untuk masalahnya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Ujang bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan Pak Ujang. 1-2 minggu lagi saya akan menunggu hasil dari rencana aksinya. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Pak Ujang. Saya kira cukup untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nurjaman sebagai observer. Ya. Terima kasih kepada Pak Sofi selaku coach dan Pak Nurjaman selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Sofi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan Pak Nurjaman tadi. Rencana aksi dan ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Nurjaman.
yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Sopi. Bagaimana perasaan Pak Sopi setelah melakukan percakapan kucing ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Pak Ujang, Pak Penurjaman sudah menceritakan permasalahannya, dan Pak Penurjaman sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Baik, kemudian pada saat melakukan kucing tadi, untuk indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Sopi? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Nurjaman sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki permasalahan di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Sopi, tadi di awal percakapan Pak Sopi ini secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa Pak Sopi lakukan dalam percakapan kucing tadi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sopi kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan dilakukan? Baiklah Pak Ujang, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melaksanakan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sopi, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Sopi kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Sopi dan Pak Nurjaman, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.